on a whole nother level. Girl, he only fucked you over cause you let him. Girl, I guess he didn't know any better. Girl, that man didn't show me ever. Do all I can just to show you you're special. Certain it's your love that holds me together. Halo semuanya, so hari ini, hari Minggu, kegiatan aku hari ini mau ke rumah kuku aku, ke rumah tante bisa dibilang. Hari ini aku mau masak-masak sekalian makan bareng juga, lunch lebih tepatnya, karena hari Seninnya Koko akan berangkat dan sekarang aku berangkat jam 12, aku akan mengarah ke Kelapa Gading dan di luar ini terik banget, panas banget sampai bikin ngantuk. Dan by the way aku beli anting baru, yeay! Sampai bertemu di sana. Nih sekarang kita lagi perjalanan ke sana. Perjalanannya nggak jauh banget, sekitaran 15-20 menit. Ini udah sampai di apartemennya. Nah, kalau misalnya untuk bakwan, tadi aku udah tunjukin kalian kalau kuku pakai yang tepung putih yang Kobe yang biasa dipakai buat shilin. Terus masukin juga tepung terigunya. Nah, kita aduk. Terus jangan lupa diaduk-aduk sampai merata. Kasih air sedikit, soalnya kalau nggak dia nggak jadi gluten. Bawang, jagung, putih telur, Bawangnya bawang merah, bawang putih, jagung, putih telur. Terus ini. tepung. Kalau telur boleh dikasih merahnya lebih enak. Oh, oke. Tapi kalau nggak ada harus putih. Bawangnya ada bombay nggak, Bu? Ada. Berarti 3 macam ya? Tapi kalau nggak ada bombay nggak apa-apa. Oke. Karena jagungnya udah manis, nggak usah dikasih gula ya. Ini kuku masukin buat kita yang mau rebus ya. Oke. Karena kuku kan menghindari butter. Pakai minyak kan? Saus tiram, minyak wijen, sama garam. Kalau misalnya untuk si udangnya, ini dipakein minyak, bawang-bawangnya diaduk-aduk lagi sampai harum. Yes. Daun bawangnya optional nih. Oke, bakwannya ditambahin daun bawang tadi. Nah, sekarang tinggal digoreng aja di api yang sedang cenderung besar. Ya, soalnya kalau dia nggak terlalu kuning, tingkat keharumannya nggak ada. Kayak tadi Kuku bilang harus sampai dia agak layu supaya aromanya lebih keluar. Kalau nggak kayak terlalu langu banget nanti bawang-bawangannya. Bakwannya jangan lupa dibalik, pastiin dia matangnya merata, jangan sampai gosong. Oke, jadi sekarang waktunya kita masak-masak yang udangnya dulu. Terus kalau udah harum, udah agak kekuningan, udah ke goldenan, kita tambahin udang, terus tambahin juga garam secukupnya. Oke, masukin garamnya. Bumbu pertama garam sesuai selera. Ini dikit aja, soalnya Minyak. Oke. Saus tiram. kecap ikan juga agak asin. Terus aduk-aduk lagi deh udangnya. Nah, kalian bisa lihat udangnya udah mau matang, ditutup aja biar cepat matang. Ini bakwannya udah sampai ke kloter kedua. Jangan lupa tambahin kecap manis. Ternyata Kuku tadi lupa tambahin kecap manis. Cuma ini sesuai selera juga. Kalau kalian gak terlalu suka kecap manis, bisa di-substitute sama gula ataupun gula aren, brown sugar, boleh banget. Kita tambahin butter. Di sini kalau Kuku pakai butter yang merek Elevir. Untuk amount butternya juga sebenarnya selera aja karena di sini mau lebih ke glaze lagi, lebih buttery lagi. Jadi makanya dipakai banyak. Baru deh diangkat tuh, soalnya ini tuh kan masih belum matang kan? Oh iya, masih ada yang warnanya kayak hijau-hijau gitu ya, Kuy? Jadi jangan buru-buru. Walaupun udang Cepat matang. cepat matang. Cuman ini kan ada kulitnya. Berarti ini apinya sedang nih, Ku, apa besar, Ku? Besar. Udah deh, kalau misalnya dia udah agak kecoklatan, kita aduk-aduk terus. Terus kalau misalnya mau lebih cepat, ditutup aja. Ini sumpah tempting banget, enak banget rasanya kalau kalian coba di rumah. Sampai ada suara blub-blub-blub-blubnya. Bahkan aku pas ngedit pun juga jadi lapar liatnya. Ada bakwan. Ini dia, tom yum udang. Wow. Terus makannya pakai nasi putih deh. Enak banget pas lagi panas-panas kayak gini. Nah, sekarang aku udah mau siap-siap untuk makan siang. Karena di luar juga makanannya udah jadi. Aku akan update lagi ke kalian. Dadah! Jadi dia makanannya udah ada udang, terus juga ada sup tom yum, dan juga ada bakwan. Itu porsi aku, dan ini porsi Koko. Terus karena tempatnya gak terlalu besar apartemennya, jadi papa sama Kuku makan di depan, aku sama Koko makan di dalam. Sudah deh kita makan-makan sambil ngobrol-ngobrol. Dan di sini awalnya aku nggak mau nambah, tapi kata Kuku udah habisin aja lauknya. Jadi aku sama Koko makan banyak banget. The real definition of makan banyak banget, karena kayak makan porsi 1 harian gitu. Jadi udah harus puasa nih kayaknya aku rasa. Tapi makanannya jujur enak banget. Jadi kalau kalian coba di rumah,
Ini pasti enak banget dan bahkan kita ditambahin lagi 1 panci. Jadi aku udah kenyang banget, udah begah. Nah, sekarang waktunya kita untuk bikin nastar. Jadi Kuku ngajakin aku untuk baking. Kita akan bikin nastar. Dari sini bahan-bahannya 50 gram gula halus, Terigonya 300. tesnya 1 sendok. Terus tambahin juga sejumput garam. Ini butter 200 gram. Ini juga pakai butter Elevir. Butter yang dipakai sama juga sama yang udang. Sebenarnya kalau kalian mau pakai margarin juga boleh, tapi kata Kuku mendingan butter aja. Butternya perlu dilelehin nggak Ku sebenarnya? Enggak, bikin lebih bagus. Tapi paling bagus dia dingin. Oh, keren aku kalau menteganya di melelehin tuh lebih gampang gitu Ku ngaduknya. Memang lebih gampang, tapi hasilnya jadi nggak, glutennya nggak jadi. Terus tambahin 2 kuning telur, putihnya jangan dipakai, kuningnya aja. Terus kita pakai mixer. Di sini mixernya kekuatannya sedang sampai kencang. By the way, nanasnya juga pun dibuat less sugar, jadi aman banget. Jadi deh, sekarang lagi siapin baking papernya. Sebenarnya enggak juga nggak apa-apa, tapi kata Kuku lebih enakan pakai ini, soalnya ntar biar lebih gampang juga buat ngelepas-ngelepasinnya, biar nggak lengket juga. Selain nanasnya dipanasin lagi, jadi dikipas-kipas dulu biar dingin, dan ini dibagi-bagi sesuai takaran aja, cuman karena dibuat makan sendiri, jadinya nggak diukur. Harus dikasih maizena. Nah, ini cetakannya tinggal ditekan-tekan ke samping. Terus nanti tinggal kalian dorong aja beberapa kali, terus lepas deh, dia udah pasti nggak lengket karena tadi kita udah pakai tepung maizena atau tepung terigu juga boleh, cuman tujuannya supaya nggak lengket aja. Kalau misalnya kalian beneran bikin mooncake sesuai dengan cetakannya, itu kan dia pakai minyak jadi nggak lengket. Nah, karena bikin nastar ini kita nggak pakai minyak, jadinya salah satu alternatifnya adalah pakai si tepung maizena ini. Dan ini juga sebenarnya cuma dikit banget, asal aja supaya lebih gampang pas dilepasin dari cetakannya. Karena aku udah nyoba sendiri, kalau misalnya sama sekali nggak pakai cetakan, agak ribet dan bisa takut hancur. Cuman lebih enak banget pakai cetakan kayak gini. Pertama karena isinya bisa rata, jadi lebih banyak juga. Kulitnya pun bisa tipis, nggak kayak nastar yang bulat-bulat. Terus juga sebenarnya lebih mempermudah dan mempercantik juga. Jadi sangat-sangat terbantu banget. Aku juga udah tanya Kuku, cetakannya juga banyak di e-commerce dan harganya juga murah, jadi tenang aja. Pasti kalian bisa gampang dapetinnya. Dan ini aku coba sendiri, ngerasain, dan lumayan agak sulit juga sebagai pemula karena sebelumnya aku nggak pernah buat nastar juga dan aku juga belum pernah pakai cetakan ini. Jadi agak-agak susah nih, masih banyak yang nempel-nempel. Jadi kalau kalian lihat hasilnya ada yang tebel sebelah, nah itu adalah hasil dari aku. Terus sekarang kita bake lagi karena jadinya 3 loyang. Jadi bake-nya 2 loyang dulu baru 1 loyang lagi. Berapa derajat nih, Kus? 150. 150 derajat. Itu belum naik, tadi Oke. baru dipanasin. 150 derajat 20 menit. Iya, tuh lihat tuh. Itu belum, sedikit lagi. Oke. 20 menit. Tinggal tunggu naik sedikit lagi. Yum. Beda banget warnanya. Cepet. Ya, cepet dingin. Ini putih telur yang tersisa semua. Ini kayak lewat-lewat di mall ini. Pakai cetakan mooncake biar gampang. Iya. Tuh. Kalau beli murah kan ya, Ku ya cetakan Murah. 2 telur pakai minyak sedikit aja. Iya tuh, setengah sendok kali. Oke. Soalnya kalau nggak dikasih nanti dia nggak saini. Ini cantik banget ya, kuning telur sama coconut oil. Kalau bulat berarti boleh langsung dioles. Kalau yang ada gambar-gambarnya, olesnya terakhir. Nggak dingin banget. Oh, yang penting nggak matang aja telurnya ya, Ko ya, di atas ya. Iya. Kalau nggak terjadi telur dadar lapis nastar. Telurnya dari awal gigi-giginya rusak semua. Kayak jadi tumpul dikenain telur. Kayak jadi adonan baru. Nah, sekarang waktunya kita untuk ngolesin. Kayak tadi juga Kuku udah bilang, kalau misalnya olesin 1 juga sebenarnya boleh tipis-tipis, tapi kalau kalian mau 2 lapis juga boleh. Cuman kalau di sini ternyata Kuku nggak terlalu menyarani untuk 2 lapis. Kenapa? Karena nanti kalian bakal lihat hasil akhirnya kayak gimana. Cuman itu berhubungan sama estetika aja sih. Cuman kalau dari rasa juga nggak ada bau-bau telurnya, jadi lebih cantik. Jadi sebenarnya nggak ada masalah sama sekali, tergantung preferensi kalian aja maunya kayak gimana. Sekarang kita bake lagi karena tadi bake-nya 20 menit. Ini kalau tadi kepanasan ya, Bu? Kalau overbake kayak gini. Oh, ini yang selanjutnya. Gambarnya hilang deh. Iya, ketutupan sama ininya, telurnya.
Lain kali cuma satu lapis aja. Iya, kalau 1 lapis kayak gini nih Ku, kelihatan. Kalau 2 lapis sudah kayak ketutup semua. Dan sekarang udah masukin ke bento juga, karena ntar mau di-pack juga bawa pulang. Jadi hari ini aku belajar buat bikin nastar sama kuku. Terus jadi juga dimasakin udang, terus ikan juga. Jadi juga udah buat bakwan. Jadi nastarnya tadi seru banget dicetakan. Cuman karena gak ada microwave dan oven masih. Bagus banget pakai cetakan. Baca di deskripsi. Karena kulitnya tipis, terus isinya banyak, kata dibuat sendiri, jadi rasanya lebih enak. Tambah lagi lembut banget nastarnya, gak keras sama sekali. Selamat mencoba. Dadah.